Pemirsa, timnas Indonesia telah mengantongi 3 poin dan bakal menghadapi Laos di pertandingan kedua Piala AFF 2024 di Stadion Manahan Solo besok. Di atas kertas, timnas Indonesia punya peluang bagus untuk mengalahkan Laos. Bersama saya Arjino Syaputra, Anda menyaksikan Sido Prime. Kita ke informasi yang pertama, pemirsa. Aksi unjuk rasa massa gabungan Serikat Buruh Migas Indramayu yang digelar di depan kantor Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Indramayu, Jawa Barat berakhir ricuh. Massa menuntut pemerintah menaikkan upah minimum kabupaten kota Indramayu sebesar 25 hingga 30%. Santai kawan-kawan, instruksi ada di mobil komando, instruksi ada di mobil komando kawan-kawan. Kawan-kawan di depan adalah kawan-kawan kepolisian, sahabat kita kawan-kawan. Masa aksi terlibat saling dorong dengan petugas kepolisian lantaran masa aksi memaksa masuk ke dalam kantor untuk menemui perwakilan Dinas Tenaga Kerja Indramayu, Jawa Barat. Bahkan sejumlah massa memaksa memanjat pagar dan memasang spanduk bertuliskan tuntutan dari massa para aksi. Dalam aksinya, massa buruh migas ini menuntut sidang upah minimum sektor Kabupaten Indramayu segera dilakukan. Selain itu, massa aksi juga meminta pemerintah menaikkan upah minimum Kabupaten Kota Indramayu sebesar 25 hingga 30%. Alasan tuntutan para buruh ini karena naiknya 6,5% UMK dianggap tidak sesuai dengan adanya kenaikan pajak pertambahan nilai. Kita menuntut agar segera dilakukannya sidang upah minimum sektor Kabupaten Indramayu, di mana sampai saat ini Dinas Tenaga Kerja belum ada kabar terkait kapan sidang itu akan dilakukan. Jika tuntutan mereka tidak dipenuhi, masa aksi dari buruh migas ini berjanji akan kembali aksi demo serupa yang lebih besar lagi. Dari Indramayu, Jawa Barat, Toy Skandar, iNews melaporkan. Pemirsa, hari ini seluruh gubernur, bupati, dan wali kota mengumumkan besaran upah minimum tahun 2025 merujuk pada keputusan Presiden. Upah minimum tahun depan ditetapkan naik 6,5%. Pada tahun 2025 sebesar 6,5%. Rabu besok, seluruh kepala daerah baik provinsi maupun kabupaten harus mengumumkan upah minimum pekerja tahun 2025. Besarannya merujuk pada keputusan Presiden Prabowo yang menetapkan upah minimum 2025 naik 6,5% dari tahun ini. Untuk menaikkan rata-rata upah minimum nasional pada tahun 2025 sebesar 6,5%. Menurut Presiden, besaran kenaikan upah untuk menjaga daya beli masyarakat sekaligus mempertahankan daya saing sektor usaha. Ditetapkan dengan keputusan gubernur dan kami berharap itu bisa diumumkan paling lambat tanggal 11 Desember 2024. Kami yakin UMP penetapannya tentu lebih mudah. UMSP kalau kita mengacu kepada definisi, kami yakin juga teman-teman Dewan Pengupahan Provinsi bisa dengan semangat kebersamaan, semangat kita merah putih untuk keluar dengan sebuah usulan UMSP kepada gubernur. Untuk Jakarta, dengan total UMP saat ini sebesar Rp5.067.381, maka tahun depan UMP Jakarta akan naik menjadi Rp5.396.761. Kamar Dagang Industri atau Kadin menyatakan, besaran kenaikan upah 6,5% dirasa berat di tengah pelemahan daya beli, ancaman banjir produk impor, dan dampak situasi global. Kenaikan upah bisa berakibat pada maraknya ancaman PHK, terutama di sektor usaha padat karya. Misalnya kalau tidak mampu, ya daripada melakukan rasionalisasi atau merumahkan atau PHK, kan lebih baik menunda. Misalnya, ya kan? Ya, jadi ini opsi-opsi ini harus dilakukan. Ya, kemudian kedua, atau mungkin ada insentif lain. Kadin meminta pemerintah menjaga kelangsungan sektor usaha dengan memberikan insentif. Tim Liputan, iNews melaporkan.
Pemirsa, PJ Gubernur Jakarta Teguh Setiabudi mengumumkan perkiraan besaran upah minimum provinsi UMP Jakarta 2025 sebesar Rp5.396.761. Pengumuman perkiraan besaran UMP Jakarta disampaikan PJ Gubernur Jakarta Teguh Setiabudi di sela-sela kunjungannya di lokasi kebakaran Kebon Kosong Kebayoran, Jakarta Pusat. Sebelumnya Presiden Prabowo Subianto mengumumkan upah minimum nasional pada 2025 sebesar 6,5%. Menurut Presiden, kesejahteraan buruh merupakan hal yang sangat penting dan akan terus diperjuangkan. 5. Penetapan UMP DKI Jakarta tahun 2005 dihitung dengan menggunakan formula Peraturan Menteri Ketenagakerjaan dimaksud dengan nilai kenaikan sebesar 6,5% sehingga UMP DKI Jakarta tahun 2025 sebesar Rp5.396.761. Ya, upah minimum provinsi atau UMP 2025 telah diumumkan sejumlah provinsi, sementara upah minimum kabupaten kota atau UMK 2025 diumumkan paling lambat 1 minggu setelah pengumuman UMP. Dan berikut sejumlah provinsi yang sudah resmi menetapkan UMP 2025 atau menyepakati besaran upah minimum. Baik, kita ke informasi lainnya pemirsa. Kursi Ketua Umum Palang Merah Indonesia menjadi rebutan. Yusuf Kala resmi ditetapkan sebagai Ketua Umum PMI pada Musyawarah Nasional ke-22 PMI. Tak terima dengan keputusan ini, Munas Tandingan pun digelar dan menetapkan Agung Laksono sebagai Ketua Umum. Perebutan kursi Ketua Umum PMI terjadi antar Yusuf Kala dan Agung Laksono. Kisruh ini berawal usai Musyawarah Nasional ke-22 Palang Merah Indonesia yang menetapkan kembali JK sebagai Ketua Umum PMI. Akibatnya muncul Munas Tandingan yang menetapkan Agung Laksono sebagai Ketua Umum. Menanggapi dualisme ini, Agung Laksono menyebut akan melaporkannya ke Kementerian Hukum. Langkah selanjutnya apa, Pak? Ya, kami laporkan ke Kumham, nanti secara kan memang Langsung dari situ bisa dinilai kronologisnya, dilakukan bersikap bisa dinilai oleh mereka. Kami tidak bisa mengklaim sendiri, jarang. Saya kira mereka juga. Sementara itu Ketua Umum PMI versi Munas 22, Yusuf Kala menilai terpilihnya Agung Laksono dari Munas Tandingan tidak sah. Sebab menurut JK, pencalonan Agung Laksono tidak memenuhi syarat. 50 tapi 15 tidak sah ya 35. Tidak memenuhi 20%. Ngomong boleh aja, mengatakan 1000 pendukung saya boleh aja kalau ngomong. Kalau mengklaim boleh saja. Boleh aja, silakan. Tapi buktinya mana? Iya. Terkait polemik ini, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno mendorong Palang Merah Indonesia untuk tetap solid meskipun tengah menghadapi polemik. Pratikno berharap konflik ini tidak mengganggu pelayanan PMI kepada masyarakat. Tim Liputan iNews melaporkan. Baik, pemirsa, kubu Yusuf Kala dan kubu Agung Laksono saling lempar tudingan terkait kisruh kepemimpinan PMI. Kubu Agung mempersoalkan soal wacana perubahan AD/ART dan pergantian kepemimpinan yang tidak tersampaikan di Munas. Sementara kubu JK menyebut telah memberikan waktu bagi pengurusnya untuk memberi masukan terkait perubahan AD/ART organisasi. 3 bulan sebelum Munas baru-baru sudah dimintai semua seluruh pengurus PMI Indonesia, tolong masukkan ide, tolong masukkan surat usul tentang perubahan AD/ART, ya.
sampai hari terakhir 3 bulan diberikan, tidak ada yang masukkan kecuali Sulawesi Utara, tetapi tidak memenuhi persyaratan karena ADART yang menjadi konstitusi organisasi mengatakan usul perubahan ADART itu harus dilakukan 2 provinsi minimal dan 3 kabupaten kota. Singkat saja, waktu kita terbatas. Kemudian tidak dijalankan sesuai dengan ketentuan, ada perwakilan representasi dari kabupaten kota, maka dijadwalkanlah ADART itu di forum musyawarah tertingginya. Bagaimana mau dijadwalkan? Sudah diberi waktu. Bisa. Anda ini kan aktivis internasional. Mana mungkin ada munas tidak membahas ADART-nya, bahwa perbaikan persiapan berapa kali? Begini. Misalnya itu dipotong di munas. Begini masalahnya. Anda kan berorganisasi, ada tertib organisasi. Kalau Anda mau datang ke munas, tiba-tiba semua keinginan Anda harus dibicarakan saat itu namanya tidak tertib. Dalam rangka tertib organisasi, 3 bulan sebelumnya kami sudah memberitahu semua pengurus, mari kita munas sekian, tolong yang mau bicarakan anggaran dasar dimasukkan sekarang usul-usulnya supaya kita finalkan pembicaraan di munas, dan ini tidak terjadi. Oke. Simpel sebenarnya ini. Kenapa tidak terjadi? Inilah sebagai salah satu tanda-tanda bacaan orang di luar palang merah. Kenapa diundang saja sekian banyak hanya 1? Kenapa kemudian dianggap itu sudah selesai? Kenapa tidak bawa di munas supaya kemudian hai kalian semuanya, kalian salah ya? Maka kita mengatakan anggaran di sini. Tidak. Tapi ini kan 3. Jadi gini ya. Begini. Kalau ada hidden agenda, kan orang bodoh bisa baca, kan begitu. Oh ya, dengan cara seperti hidden ini. Hidden agendanya Agus dan Ulla adalah mengubah pasal, membatasi masa keketuaan. Dengan demikian, Agung bisa jadi ketua. Dan itu dadakan. Ya, pemirsa, Ketua Umum Palang Merah Indonesia Yusuf Kala menyebut Munas tandingan bukanlah tantangan dan Agung Laksono tidak memenuhi syarat dukungan untuk menjadi Ketua Umum PMI. Dan berikut cuplikan dialog rekan kami Davi Pratama bersama Yusuf Kala. Pemirsa, berjumpa lagi bersama saya Davi Pratama. Pemirsa, saat ini saya sudah berada di kediaman seorang tokoh bangsa, tokoh nasional yang saat ini juga masih aktif di kancah nasional dengan berbagai kegiatannya. Saya berada di rumah Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Republik Indonesia, sekaligus Ketua Umum Palang Merah Indonesia, Bapak Muhammad Yusuf Kala. Apa kabar, Pak JK? Baik, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat, Pak? Sehat. Sehat ya, alhamdulillah ya. Ini masih aktif nih, Pak JK. Saya ingin memulai dengan pertanyaan. Pak JK saat ini masih aktif di berbagai kegiatan. Kemudian kemarin yang terakhir juga Pak JK terpilih kembali menjadi Ketua Umum Palang Merah Indonesia. Nah, sebenarnya apa visi Palang Merah Indonesia ke depannya, Pak? Iya, Palang Merah Indonesia itu kan organisasi untuk kemanusiaan. Ya. Bagaimana mengurangi penderitaan manusia, masyarakat, baik karena bencana atau perang ataupun karena perbuatan manusia. Nah, kita Indonesia ini berbagai bencana telah terjadi. Memang kita berada di ring of fire. Karena itu kegiatan Palang Merah haruslah continue dan teratur dan siap siaga untuk segala kemungkinan yang ada. Sampai juga apabila ada masalah seperti konflik dan sebagainya, maka Palang Merah harus siap untuk menjadi penengah atau siap untuk mendukung untuk orang-orang yang kena korban daripada itu. Itu visinya Palang Merah yang kita kerjakan bagi kita, itu visi kita semua, para relawan Palang Merah, pengurus Palang Merah, dan juga pimpinannya tentunya. Nah, kemudian kemarin Bapak diberikan waktu 1 bulan nih untuk membentuk kepengurusan, Pak. Ya. Nah, saat ini nama-namanya sudah ada belum nih, Pak? Kan sebulan, baru kemarin 1 hari. Oke. Belum rapat formatur. Ini menentukan formatur.
Jadi ada kriteria khusus nggak sih Pak untuk berada di dalam kepengurusan? Ya kriterianya pertama tentu mau berbakti secara sukarela kepada kemanusiaan dan juga mempunyai waktu yang cukup dan mempunyai kemampuan fisik yang baik untuk tersebut, sehat itu jasmani rohani untuk bekerja untuk kemanusiaan secara sukarela. Oke. Kemudian bicara soal tantangan, Pak. Tantangan Palang Merah Indonesia ke depannya seperti apa? Khususnya kita tahu tadi Bapak katakan bahwa fokus di misi kemanusiaan. Kemudian dilihat dari landscape situasi Indonesia yang saat ini musim hujan, kemudian juga ada banyak bencana juga. Tantangan ke depannya seperti apa? Ya tantangannya yang ke depan ialah bahaya yang mungkin akibat perubahan iklim. Ya itulah terjadi di mana-mana terjadi bencana alam karena perubahan iklim itu dari banjir, kemudian longsor, gempa bumi atau gunung meletus. Semua itu tantangan-tantangan yang makin besar sehingga kita harus makin aktif dan siap siaga untuk itu. Kalau bicara soal tantangan ke depan, Pak, artinya teman-teman yang nantinya akan masuk ke dalam kepengurusan Palang Merah Indonesia harus tahu, Pak, ya, tentang tantangan yang akan dihadapi. Oh ya, tentu harus tahu dan harus siap. Harus ada pelatihan-pelatihan untuk itu. Seperti sekarang kita untuk mencegah adanya akibat perubahan iklim, maka Palang Merah membentuk tim untuk perbaikan lingkungan. Ada 1 juta lebih, 1,5 juta relawan. Kita harus latih untuk menanam pohon di lingkungannya masing-masing. Setiap orang mesti minimum 10 pohon setiap tahun gitu kan, sehingga bisa terjadi penanam pohon 10 juta oleh Palang Merah seperti itu. Itu bisa diwujudkan, Pak, ya, di Indonesia mengingat? Bisa, karena kita mengadakan pembibitan. Kemudian anak-anak sekolah yang menjadi relawan PMI juga harus menanam pohon dimanapun, menanam pohon di depan rumahnya, di tempat umum, dekat sekolah atau di bukit-bukit, dimanapun. Yang penting dia membangun. Oke. Nah, bicara soal tantangan juga, Pak. Tantangan ini kan tidak hanya dalam misi kemanusiaan yang dihadapi oleh PMI. Kemarin juga ada tantangan tersendiri, termasuk ada pihak-pihak yang memang mengklaim atau mengadakan munas tandingan. Tanggapan Pak JK seperti apa? Sebenarnya itu bukan tantangan. Itu hanya ada sekelompok orang yang juga dulu pernah jadi pengurus, kita pecat karena tidak melanggar etika organisasi, aturan organisasi, bersama-sama dengan minta maaf tokoh-tokoh, bersatu dua tokoh yang ingin menjadi pengurus, satu ketua. Tapi syarat di Palang Merah itu untuk menjadi calon harus minimum didukung 20% daripada anggota yang punya hak suara, dan itu harus lebih 100 suara. Nah, kemudian terjadi kemarin yang saudara Agung Laksono hanya didukung 30 suara yang sah, jadi tidak mungkin menjadi calon. Oh, faktanya didukung 30 suara yang sah, Pak, ya? Tapi dari sana mengklaim didukung ada banyak begitu dukungnya. Faktanya seperti apa kemarin, Pak? Yang mau didukung itu harus tertulis masuk ke panitia yang sebelum tanggal 30. Yang masuk cuma 50 tapi 15 tidak saja 35. Tidak memenuhi 20%. Ngomong boleh aja, mengatakan 1000 pendukung saya boleh aja kalau ngomong. Kalau mengklaim boleh saja. Boleh, silakan. Tapi buktinya mana? Iya. Kemudian apa upaya yang Anda lakukan menanggapi hal itu, Pak? Tidak ada apa-apa. Kita berjalan biasa saja. Tidak perlu melakukan apa-apa. Tidak memenuhi syarat, ya sudah. Tidak ada apa-apa. Kita ini PMI tidak ada apa-apa. Bahwa ada yang tidak puas silakan aja. Terus sudah selesai kongres, munas.
Tidak ada apa-apa ya? Tidak ada apa. Artinya kemarin Munas justru solid Pak ya keputusan mendukung Bapak? Solid. 95% pendukung mendukung. Ada 5% yang diam, tidak mengatakan tidak, tapi dia tidak mengajakkan tuntutan. Okay. Artinya kalau ada yang mengklaim sebagai pengurus, kemudian katakanlah dia sudah tidak berada di dalam kepengurusan, katakanlah melanggar ADART Pak, itu kemudian berada di sana. Ini seperti apa Pak? Pelanggaran. Kalau jadi sudah dipecat mengatakan dia pengurus, bagaimana mungkin sudah dipecat? Karena mendirikan organisasi, kemudian dia organisasi yang abal-abal, kemudian organisasi itu mengundang seluruh pengurus PBB. Mana bisa? Contohnya kalau saya ketua organisasi yang resmi pun Golkar, terus saya undang panggil semua pengurus daerahnya PDIP, tentu ngamuk PDIP, tentu melanggar saya. Gitu kejadiannya. Penghinaan itu namanya. Penghinaan dan melanggar ADART tentu saja Pak. Oh ya, bukan saya, itu tidak melanggar apapun. Ya, karena tidak mungkin ada organisasi di luar PMI memanggil pengurus PMI di daerah. Itu kan penipuan. Oke. Iya, dan itu menghina PMI namanya. Diundang. Yang datang itu salah. Kenapa datang? Pada orang yang ngundang bukan PMI. Tidak menempuh jalur hukum Pak? Iya. Ya, sementara ini lagi kita pikirkan untuk menyusun polisi supaya orang yang mengatasnamakan PMI bisa ditindaki lah, dilarang. Dan tidak mencatut nama PMI lagi. Iya. Oke, ini menarik. Teman, perbincangan kita akan kita lanjutkan usai jeda berikut. Pemirsa jangan kemana-mana, kami segera kembali. Ya, pemirsa, di tengah kisru PMI, Wakil Presiden ke-10 dan 12 Republik Indonesia sekaligus Ketua Umum PMI Yusuf Kala mengunjungi posko pengungsian kebakaran Kemayoran, Jakarta Pusat. JK menyapa sejumlah pengungsi dan petugas PMI yang berada di lokasi. JK pun mendengarkan keluhan para pengungsi terkait dengan tempat tinggal. Kunjungan JK bertujuan untuk memastikan kebutuhan pengungsi terpenuhi. Ia juga menyampaikan pemerintah melalui instansi terkait akan mencari solusi atas masalah ini, salah satunya rumah susun. Ribuan warga korban kebakaran di kawasan Kebon Kosong Kemayoran kehilangan tempat tinggal akibat hangus dilalap si jago merah Selasa kemarin. Pasca kebakaran, ribuan warga terpaksa mengungsi ke sejumlah posko. Mas, yang bukan haknya jangan dibawa Mas ya. Jakarta menyediakan 3 posko pengungsian bagi total 600 kepala keluarga terdampak. Antara lain di SDN Kebon Kosong 09, Masjid Al-Ihsan, RT 2 dan Lapangan Yusuf Hamka. Pemprov juga menyediakan sejumlah bantuan seperti makanan, pakaian, family kit, dan bantuan pembuatan dokumen yang terbakar. Adapun penyebab kebakaran sementara diduga karena korsleting listrik di sebuah rumah. Api merambat hingga mengakibatkan 200 rumah warga hangus terbakar. Diperkirakan 1.800 jiwa terpaksa mengungsi. Ya, sebelumnya kebakaran hebat melanda permukiman warga di Kemayoran, Jakarta Pusat. Selasa siang, puluhan unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan untuk memadamkan api. Luar besar apinya. Aduh, lambat sekali. Kobaran api dengan cepat menghanguskan permukiman padat penduduk di Jalan Gempol, Kemayoran, Jakarta Pusat, Selasa siang. Kencangnya tiupan angin serta banyaknya material bangunan serta isi rumah yang mudah terbakar membuat kobaran api cepat membesar. Sebanyak 16 unit mobil damkar dikerahkan ke lokasi guna mencegah kebakaran kian meluas.
Kembali bersama kami, pemirsa. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengungkapkan Presiden Prabowo Subianto meminta kabinetnya memenuhi target pertumbuhan ekonomi 8% di tahun 2027. Erlangga meyakini hal itu bisa dicapai dengan rumus pertumbuhan konsumsi, investasi, dan ekspor seperti yang dilakukan di tahun 95 atau masa pemerintahan Presiden RI kedua Soeharto. Erlangga menegaskan RI tidak ingin kembali bergantung pada komoditas barang mentah, sehingga pemerintah akan mendorong sektor manufaktur yang berkontribusi hampir 20% dari GDP Indonesia. Erlangga meyakini target pertumbuhan 8% bisa dicapai. Erlangga merinci saat ini sektor investasi penyumbang 30% terhadap GDP dan sektor incremental capital output ratio Indonesia saat ini sekitar 6, membuat pertumbuhan ekonomi mencapai 5%. Jika skor ICAR ditekan dan investasi digenjot, maka target pertumbuhan bisa tercapai. Diminta kita bisa capai di tahun 2007 atau 2008. Untuk itu kalau kita lihat sejarah, kita pernah mencapai angka tertinggi di tahun 95 yaitu 8,2%. Nah tentunya kebijakannya adalah ya konsumsi, investasi, dan ekspor. Jadi rumus konsumsi, investasi, dan ekspor ini sepertinya berulang. Pemerintah memastikan akan terus memprioritaskan pengembangan industri hilir untuk meningkatkan nilai sumber daya alam. Menurut Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Ruslani, hingga 2040 diperkirakan butuh investasi sebesar 618 miliar US dollar atau setara 9.826 triliun rupiah. Pemerintah memastikan akan terus memprioritaskan pengembangan industri hilir untuk meningkatkan nilai sumber daya alam. Menurut Menteri Investasi dan Hilirisasi yang juga Kepala BKPM Rosan Ruslani, terdapat 28 komoditas yang akan dikembangkan dalam proyeksi tersebut. Rosan menyebut hingga 2040 diperkirakan butuh investasi sebesar 618 miliar US dollar atau setara 9.826 triliun rupiah yang akan berkontribusi pada peningkatan PDB sebesar 235,9 miliar rupiah. Selain sektor minerba, untuk perkebunan, kelautan, perikanan, dan kehutanan, terdapat komoditas seperti kelapa sawit, karet, udang, rumput laut, dan komoditas lainnya. Dari 28 komoditas ini, kalau kita perhatikan, kita akan terus melanjutkan tentunya di hilirisasi di bidang nikel. Nikel adalah salah satu bidang yang kami lihat sangat-sangat berpotensi, dan hilirisasi tahap pertama ini akan kami terus lakukan supaya nilai tambah dan industrialisasinya bisa tercapai. Selain itu tentunya di bidang bauksit, di bidang rumput laut atau seaweed, karena rumput laut kita juga penghasil nomor 2 terbesar di dunia, tetapi kalau tropical seaweed kita penghasil nomor 1 terbesar di dunia. Jadi memang kalau saya sampaikan, Indonesia ini sangat-sangat disayang oleh Allah SWT. Pemerintah meyakini investasi tersebut diproyeksi bisa membuka 3 juta lapangan pekerjaan baru. Produksi minyak di Indonesia terus menurun dari waktu ke waktu. Pada 2024, produksi minyak hanya mencapai 600.000 barel per hari, di mana sebesar 65% merupakan hasil kinerja PT Pertamina Persero. Dan saat ini konsumsi mencapai 1,6 juta barel per hari sehingga harus ditutup dengan impor. Produksi minyak di Indonesia terus menurun dari waktu ke waktu. Pada 2024, produksi minyak hanya mencapai 600.000 barel per hari, di mana sebesar 65% merupakan hasil kinerja PT Pertamina Persero. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia mengungkapkan, terbesar kedua berasal dari ExxonMobil yang sebesar 25%, dan sisanya adalah perusahaan lain. Menurut Bahlil, situasi ini harus disikapi dengan serius karena penurunan produksi yang sangat tajam. Bahlil menyampaikan pada 1995, produksi minyak mencapai 1,5 juta barel per hari dan konsumsi 600 barel per hari. Sementara saat ini konsumsi mencapai 1,6 juta barel per hari, sehingga harus ditutup dengan impor. Sekarang impor kita, konsumsi kita per hari
itu 1.600.000 barel per day. Lifting kita itu hanya 600.000 barel per day. Jadi kita impor 1 juta barel per day. 1 juta barel. Jadi bayangkan ini berubah sekali. Nah, kalau posisi seperti ini, apa yang terjadi Bapak Ibu semua? Neraca perdagangan kita terganggu, devisa kita terganggu, neraca pembayaran kita terganggu. Bahlil menambahkan perlu koordinasi dengan Kementerian Investasi yang dipimpin oleh Rosan Rosalni agar produksi minyak bisa ditingkatkan. Dan berikutnya pemirsa, Indonesia terus melakukan perluasan pasar ekspor komoditas kelapa sawit. Selain pemerintah berupaya masuk ke pasar Kanada, pelaku usaha sektor komoditas unggulan ini juga menjalin komitmen rantai pasok minyak sawit secara berkelanjutan. Pelaku industri dan perkebunan kelapa sawit melalui Serikat Petani Kelapa Sawit dan Nissin Foods Holdings Japan terus menjalin kerjasama intensif dalam rantai pasok minyak sawit berkelanjutan di Indonesia sejak tahun 2018. Kerjasama ini dimulai dengan membangun pilot project bersama agar para petani kecil masuk dalam supply chain pasar Jepang melalui pendekatan sertifikasi Roundtable on Sustainable Palm Oil atau RSPO. Ketua Umum Serikat Petani Kelapa Sawit atau SPKS Sabarudin menegaskan kerjasama ini berperan sangat penting dalam meningkatkan produktivitas dan daya saing petani sawit di seluruh daerah, di mana dalam skala kecil yang traceable, bebas deforestasi, dan berkelanjutan dapat mendorong kemitraan yang adil bagi petani. Oleh karena itu, dirinya berharap program kerjasama ini memberikan manfaat untuk meningkatkan kesejahteraan. Memastikan petani-petani di beberapa supply chain di sini itu untuk masuk dalam sustainability practice atau minyak sawit berkelanjutan. Jadi petani nanti akan kami dorong secara bersama-sama dengan Nissin untuk kemudian bisa menerapkan standar minyak sawit berkelanjutan. Di sisi lain, upaya komitmen kerjasama ini dinilai dapat berkontribusi dalam menciptakan perbaikan tata kelola sawit di tingkat pedesaan secara swadaya melalui sertifikasi. Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Panjaitan mengungkapkan belanja negara melalui sistem digital di e-katalog mencapai 50 triliun rupiah hingga Desember 2024. Realisasi itu diklaim telah menurunkan biaya operasional hingga 40%. Luhut menyebut transformasi digital bukan sekedar tren global, melainkan telah menjadi kebutuhan mendesak bagi pemerintah untuk menciptakan tata kelola yang lebih efisien, transparan, dan akuntabel dalam konteks pengadaan barang dan jasa. Digitalisasi dianggap sebagai potensi luar biasa untuk menghadirkan dampak nyata, baik saat ini maupun di masa depan. Selain itu, pada e-katalog versi 6, para pihak dinilai akan semakin dimudahkan untuk melakukan pembayaran serta pelaporan pajak atas pembelian barang dan jasa. Sampai dengan Desember 2024, digitalisasi belanja negara melalui e-katalog telah mencapai akumulasi pemerintah hingga 50 triliun dari berbagai sektor, serta menurunkan biaya operasional hingga 40%. Dalam proyek ini adalah manfaat nyata dari sistem ini. Presiden Prabowo Subianto meresmikan flyover Madukoro di kota Semarang, Jawa Tengah. Infrastruktur strategis ini diharapkan dapat memperlancar arus lalu lintas dan menjadi pendorong utama pembangunan ekonomi sekitar. Dengan diresmikannya flyover Madukoro, pemerintah menunjukkan komitmennya untuk menyediakan infrastruktur berkualitas yang mampu mendukung pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Presiden Prabowo menekankan bahwa pembangunan infrastruktur harus selalu mengutamakan kepentingan rakyat. Hal tersebut penting mengingat sumber pembiayaan pembangunan berasal dari uang rakyat. Dalam kesempatan ini, Presiden Prabowo juga turut memberikan apresiasi kepada pihak-pihak yang terlibat dalam pembangunan flyover Madukoro. Mohon izin, kami hitung mundur. Yakinkan bahwa semua yang dibangun adalah sesuai spesifikasi. Yakinkan bahwa efisiensi dan kualitas dipertahankan
berilah yang terbaik sehingga kemampuan negara dan bangsa sebesar-besarnya bisa dirasakan manfaatnya oleh rakyat kita. Sebelumnya Presiden Prabowo menghadiri pembukaan apel Kasatwil tahun 2024 yang digelar di Akademi Kepolisian Lemdiklat Polri Semarang, Jawa Tengah. Didampingi sejumlah menteri, Prabowo disambut penghormatan pasukan Akpol pada apel yang digelar selama 2 hari. Presiden Prabowo Subianto menghadiri agenda apel Kasatwil 2024 di Akademi Kepolisian Akpol Semarang, Jawa Tengah pada Rabu siang. Kedatangan Presiden disambut langsung oleh Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dan Panglima TNI Jenderal Agus Subianto. Prabowo juga menerima penghormatan dari pasukan apel Akademi Kepolisian, didampingi oleh sejumlah menteri. Di antaranya Menko Polkam Budi Gunawan, Menko Bidang Infrastruktur Agus Harimurti Yudhoyono, dan Sekretaris Kabinet Mayor Teddy Indrawijaya. Bersama Panglima TNI dan Kapolri, Prabowo menaiki mobil maung Brimob masuk ke lingkungan Akademi Kepolisian dan disambut antusias anggota Polri dan masyarakat setempat. Mengusung tema peran Polri yang presisi dalam mendukung agenda nasional tahun 2024 guna mewujudkan keamanan dalam negeri, apel Kasatwil 2024 ini dihadiri oleh sebanyak 571 peserta, mulai dari PJU Polri, Kapolda, hingga Kapolres dari seluruh Indonesia. Dalam agenda itu, Presiden Prabowo pun menyampaikan arahan dan harapannya ke depan terhadap Korps Bayangkara. Ya, kita berharap polisi semakin semangat, semakin profesional, semakin disiplin, semakin berbakti kepada bangsa dan rakyat. Pada kesempatan yang sama, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo melaporkan sejumlah pencapaian Polri, serta menegaskan komitmen Polri dalam menjaga stabilitas keamanan nasional. Polri berkomitmen akan mengerahkan segala sumber daya untuk menjaga stabilitas Kamtibmas dan mendukung penuh misi Astacita guna mewujudkan visi bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045. Korps Bayangkara menegaskan kesiapannya menghadapi berbagai tantangan agenda nasional, baik tantangan dinamika geopolitik dan teknologi digital. Polri pun akan terus memainkan peran strategis dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Dari Semarang, Jawa Tengah, Camar Henda, Ahmad Putra, iNews melaporkan. Sementara itu, Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka memantau langsung uji coba makan bergizi gratis di sekolah di Bogor, Jawa Barat. Menu yang diberikan per porsi senilai Rp11.000 berupa lauk, sayur, hingga susu. Didampingi sejumlah kepala desa Kabupaten Bogor, Wapres Gibran memantau program makan bergizi gratis di Muhammadiyah Boarding School. Gibran mengatakan siswa cukup antusias dengan program makan siang gratis ini. Menu makan bergizi gratis terdiri dari nasi, lauk, daging, sayur hingga susu senilai Rp11.000 per porsi. Gibran menegaskan program makan bergizi gratis akan terus dikawal untuk menjamin kebutuhan gizi para siswa. Selain memantau makan bergizi gratis, Gibran juga memantau simulasi bencana gempa di sekolah tersebut. Ada apa ya? Ayam, tahu, telur, sayur, pisang. Ya. Ada susu juga. Ada susu juga ya. Itu per paketnya 10.000 itu Mas atau 10.000 apa gimana Mas? Berapa tadi? 11? Oh, 11.000 ya. Antusias siswa-siswi gimana Mas? Ya, hari ini luar biasa sekali. Yang jelas kita akan mengawal terus program-program ini dan yang namanya makan bergizi gratis itu ada juga di pesantren-pesantren dan karena ini sudah menjadi kegiatan rutin ya Pak ya, 3 kali sehari ya, mungkin nanti ke depan akan ada sedikit stimulan lah untuk pondok-pondok. Yang penting kebutuhan gizinya terpenuhi dan karena di sini anak-anaknya tinggal di asrama atau dormitori ya mereka nanti harus mendapatkan perhatian khusus dan terutama tadi edukasi. Jelang libur Natal dan Tahun Baru, PT KAI menyiapkan 3 juta lebih tiket kereta jarak jauh serta 5 kereta tambahan untuk mengantisipasi lonjakan penumpang.
PT KAI Daob 1 Jakarta telah menyiapkan kurang lebih sebanyak 700.000 tiket untuk libur Natal dan Tahun Baru. Untuk mengantisipasi lonjakan penumpang, KAI telah menyiapkan 17 kereta tambahan terdiri dari 12 kereta untuk stasiun Pasar Senen dan 5 kereta tambahan untuk stasiun Gambir. Sejumlah kota menjadi destinasi favorit penumpang seperti Yogyakarta, Solo, Malang, dan juga Surabaya. Ada sekitar 17 kereta api jarak jauh yang telah dilayani dan nantinya KA tambahan tersebut itu untuk mengakomodir lonjakan penumpang yang sudah kami antisipasi dari jauh. Ada 12 keberangkatan dari stasiun Gambir dan sekitar 5 perjalanan dari stasiun Pasar Senen. Dan untuk semua kereta api tadi ada yang berhenti di beberapa stasiun wilayah Daob 1 Jakarta. Ada Bekasi, ada Cikarang. Kementerian Perhubungan memprediksi 110 juta orang lebih akan melakukan perjalanan pada liburan Natal dan Tahun Baru 2025. Sebanyak 19,46% orang diprediksi akan terjadi di dalam provinsi dan 19,84% pergerakan akan terjadi antara provinsi. Kementerian Perhubungan memprediksi adanya pergerakan masyarakat yang menggunakan transportasi darat, laut, dan udara di periode Natal dan Tahun Baru 2025 sebanyak 110 juta jiwa. Menteri Perhubungan Budi Purwagandi sebanyak 54,81 juta diprediksi akan terjadi di dalam provinsi. Potensi pergerakan masyarakat secara nasional pada masa Nataru 2024-2025 adalah sebesar 39,3% atau kurang lebih 110,67 juta dengan rincian potensi pergerakan antar provinsi sebesar 19,84% atau 55,86 juta dan dalam provinsi sebesar 19,46 atau sebesar 54,81 juta. Budi menambahkan masyarakat yang akan menggunakan kendaraan pribadi diprediksi mencapai 59,52 juta atau 53,78%. Sementara yang memilih menggunakan bis diprediksi mencapai 6,54 juta jiwa dan 3,44 juta diprediksi akan menggunakan kereta api dan yang menggunakan pesawat mencapai 4,14 juta jiwa serta yang menggunakan kapal penyeberangan dan kapal laut masing-masing 3,40 juta dan 2,38 juta jiwa. Pemirsa, holding BUMN sektor aviasi dan pariwisata PT Aviasi Pariwisata Indonesia atau InJourney meyakini penurunan harga tiket pesawat dapat berdampak positif pada pergerakan penumpang di bandara pada libur Natal dan Tahun Baru. Trafik penumpang di bandara yang dikelola InJourney Airports diprediksi akan naik 4,52% saat Natal. Pemerintah melalui kementerian dan lembaga terkait memastikan harga tiket pesawat penerbangan saat libur Natal dan Tahun Baru 2025 turun sebesar 10%. Penurunan ini diyakini dapat berdampak positif terhadap pergerakan wisatawan domestik dan mancanegara, sehingga dapat memberikan multiplier effect yang positif terhadap perekonomian. Direktur Utama InJourney Maya Watono memperkirakan trafik penumpang di bandara yang dikelola InJourney Airport selama periode Nataru akan mengalami peningkatan sebesar 4,52% dibandingkan Nataru tahun sebelumnya. Tidak hanya sektor penerbangan, okupansi hotel InJourney juga ditargetkan tembus 90% pada momen libur Nataru nanti. Adanya penurunan tiket ini dan ini juga sejalan dengan visi dari Pak Presiden, Pak Prabowo, bahwa memang ini untuk masyarakat dan diberikan untuk meningkatkan ekonomi impact dan multiplier effect selama Natal ini. Jadi memang ekspektasinya cukup tinggi untuk pergerakan wisatawan domestik maupun internasional. Dalam menyambut libur Nataru, seluruh bandara hingga hotel dan BUMN lainnya di bawah naungan InJourney dipastikan sudah bersiap mengantisipasi kenaikan trafik. Mulai dari kesiapan personil, infrastruktur pendukung, hingga mentransformasi bandara.
Pemirsa, Timnas Indonesia tiba di Bandara Adi Sumarmo di Boyolali, Jawa Tengah. Kedatangan Timnas untuk menjamu Laos pada laga lanjutan Grup B Piala AFF 2024 di Stadion Manahan, Solo, Kamis besok. Seperti inilah suasana saat para punggawa Timnas Indonesia tiba di pintu kedatangan domestik Bandara Adi Sumarmo di Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah. Para pemain Timnas Indonesia tampak datang lengkap dengan sang pelatih Sintayong. Mereka saat tiba langsung menuju bus untuk melanjutkan perjalanan menuju kota Solo. Pemain Timnas Indonesia yang sekaligus talenta muda asal Boyolali, Doni Tri Pamungkas mengaku senang karena pada laga sebelumnya berhasil mengalahkan Timnas Myanmar dengan skor 0-1 untuk kemenangan Timnas Indonesia. Menurutnya kemenangan itu menjadi motivasi pada pertandingan berikutnya. Alhamdulillah bersyukur dan senang dan itu menjadi motivasi kita untuk hari ini. Ya persiapan mungkin karena memang recovery cukup pendek, memang harus mempersiapkan. Timnas Indonesia akan melawan Timnas Laos pada laga Piala AFF 2024 di Stadion Manahan, Kota Solo pada Kamis esok atau pada tanggal 12 Desember 2024 besok. Dari Boyolali, Jawa Tengah, Tata Rahmanta, iNews melaporkan. Baik, pemirsa, Timnas Indonesia telah mengantongi 3 poin di tangan dan bakal menghadapi Laos di pertandingan kedua Piala AFF 2024 di Stadion Manahan, Solo besok. Di atas kertas memang Timnas punya peluang besar untuk mengalahkan Laos, dan untuk membahas peluang besok sudah bersama kami manajer Timnas Indonesia Sumarji dan juga pengamat sepak bola Effendi Syaputra. Assalamualaikum, selamat sore Pak Sumarji, Bang Effendi. Ya, selamat malam. Selamat malam. Waalaikumsalam. Selamat malam, Pak Bino. Terima kasih sudah bergabung. Saya ke Pak Sumarji terlebih dahulu. Pak Sumarji, bagaimana sejauh ini persiapan untuk besok, Pak? Boleh diupdate, silakan. Baik, terima kasih. Jadi perkembangan update terbaru para pemain semua dalam kondisi yang sangat baik ya. Artinya walaupun ada sedikit kelelahan dikarenakan habis lawan Myanmar kita langsung kembali dan perjalanan cukup panjang dikarenakan harus transit beberapa kali dan itu yang membuat tim boleh dikatakan ya sedikit lelah ya, tetapi kembali lagi setelah sehari ini tadi kami rest dan sore ini tadi kita official training. Kembali para pemain semuanya dalam kondisi yang bugar ya, semuanya baik dan tentu ini kabar yang menggembirakan buat kita semuanya karena para pemain semuanya benar-benar punya semangat yang tinggi untuk menghadapi pertandingan besok. Apalagi besok adalah pertandingan home dan tentu kami ingin mempersembahkan yang terbaik untuk bangsa dan negara ini dan ingin besok itu para pemain bisa tampil all out. Ya tentu kita juga harus memikirkan setelah besok selesai juga pertandingan, paginya kita juga harus terbang ke Vietnam dengan transit juga lewat Denpasar. Tentu ini juga harus bisa kita pikirkan sebaik-baiknya. Baik, ini memang timingnya luar biasa ya Pak. Kalau kita lihat nanti minggu Vietnam seperti itu. Nah, kalau saya ke Bang Effendi, Bang, sebelum kita bahas peluang, bahwa kita lihat bagaimana tim dihadapkan pada jadwal yang padat ya, dan waktu istirahat ini sangat minim ya. Bagaimana Anda menanggapi ini bahwa besok kita tanding, lalu setelah besok kita bersiap-siap untuk hari Minggu ke Vietnam, bagaimana Bang Effendi? Ya, yang pertama tentu ini konsekuensi dari turnamen AFF ini ya. Jadi memang jadwal itu menjadi sangat ketat sekali, kalau tidak bisa dikatakan agak tidak manusiawi. Tapi bagi saya untungnya timnas sekarang ini diisi oleh anak-anak muda ya. Jadi namanya anak muda, energinya masih luar biasa. Recovery mereka jauh lebih cepat daripada pemain timnas senior yang di Piala Dunia tentunya. Anak-anak muda, anak-anak umur di bawah 2 tahun semua ini, Bang Juno. Jadi saya pikir
Pak Marji juga paham lah kalau yang namanya anak muda recovery-nya tentu lebih cepat. Betul. Ya. Energinya, Saya pikir mudah-mudahan besok anak-anak fresh, punya motivasi, bermain di kandang sendiri menghadapi Laos yang jauh tradisi kita bisa menang di atas mereka. Nggak ada alasan untuk tidak mendapat 3 poin sebagai persiapan mental awal sebelum kita tandang di Vietnam nanti. Karena kita kalau Bang Effendi di atas kertas kita memang tadi sangat unggul ya sebenarnya melawan Laos ya. Jadi untuk menang ya sangat mungkin besok ya Bang ya. Ya. Oke. Banyak faktor yang mendukung kita untuk menang besok. Jadi saya pikir mudah-mudadan bisa mereduksi faktor atau alasan kecapean itu. Jadi saya pikir faktor tuan rumah bermain di Manahan Solo pasti akan didukung oleh supporter kita di sana. Ini tentu akan menambah semangat anak-anak tentunya untuk tampil dan memperoleh 3 poin besok. Baik, kembali saya ke Pak Sumarji. Pak Sumarji, kalau kita bicara recovery yang sangat singkat ini, apakah ada pertimbangan tertentu dari Anda dan juga tim dan Sinteyong untuk memilih menurunkan banyak pemain yang memang mungkin belum berlaga di pertandingan pertama? Jadi begini, itu juga salah satu hal yang kita pertimbangkan dan tentu itu sudah kita kalkulasikan ya untuk dan ruginya. Kita tahu bahwa 24 pemain yang kita bawa semuanya layak untuk dimainkan. Baik. Nah, jadi kalau berkaitan dengan soal siapa yang bakal diturunkan besok atau siapa yang benar-benar besok yang kemarin belum mendapatkan jam bermain akan diturunkan atau tidak, itu semua nanti tergantung besok. Kenapa? Karena kita yang pertama yang harus kita lihat, hari ini kan masih harus kita lihat recovery-nya para pemain yang memang betul-betul siap. Ya, siap secara fisik dan juga siap secara mental, secara keseluruhan. Karena di kami yang sudah kami biasakan adalah melihat perkembangan para pemain itu setelah sarapan pagi, itu baru nanti akan dilaporkan secara keseluruhan oleh tim dokter dan tim terapi, sehingga kita tahu kondisi para pemain secara keseluruhan. Siapa-siapa yang kondisinya kurang, siapa-siapa yang sudah benar-benar fresh. Dari situ baru nanti kita akan bisa menentukan siapa yang akan dimainkan. Kira-kira hal itulah yang menjadi pertimbangan-pertimbangan tersendiri ketika kita ingin merotasi pemain. Tetapi kalau kita ngomong secara keseluruhan dari 24 semuanya layak untuk ditampilkan. Apalagi besok kita menghadapi Laos, kita tahu bahwa Laos kalau kita berbicara kualitas kan ya dari kemarin pertandingan yang kita tahu lawan Vietnam juga kondisi seperti itu, kita bisa mengukur lah kira-kira anak-anak kita itu bagaimana. Nah itu, tetapi kembali lagi semua akan berpulang kepada kondisi terakhir malam nanti. Baik. Malam nanti seperti apa, nah besok baru kita akan tentukan. Kira seperti itu. Oke. Bang Effendi, kalau kita bicara mengenai recovery time, tadi Anda menyebutkan bahwa ya umur 20-an masih sangat bagus. Apakah perlu juga untuk Sinteyong dan tim mempertimbangkan bahwa tadi komposisi pemain yang tidak diturunkan di laga pertama juga harusnya dimainkan, karena kita jeda waktu kan cukup padat nih, biar komposisi dan juga energi tim bisa kita tetap maintain, Bang Effendi. Ya, saya pikir rotasi juga penting ya. Mungkin Pak Marji dan Coach Sinteyong juga sudah paham itu. Nah memang dengan ya secara hitungan kertas kita memang kelasnya di atas Laos, tentu yang kita pikirkan target berikutnya ini tandang di Vietnam, kita harus bermain dengan squad intinya. Jadi rotasi sangat penting. Kalau mungkin ya salah satu contoh Asnawi yang kemarin main dari bawah 2 mungkin bisa main di starter sekarang gitu. Jadi main dari awal gitu. Kemudian ini juga sebenarnya kesempatan buat Coach Sinteyong untuk bereksperimen, memaksimalkan pemain yang lain yang belum diturunkan ketika melawan Myanmar. Bukan mensepelekan Laos, tapi paling tidak memberikan motivasi kepada pemain-pemain yang belum main lawan Myanmar kemarin untuk supaya ada motivasinya lagi untuk bermain full atau dirotasi di pertandingan kali ini. Dan saya kira banyak eksperimen yang bisa dilakukan oleh Coach Sinteyong dalam kaitannya menghadapi Laos ini. Dan seperti yang kata Pak Marji tadi, semua pemain yang
masuk dalam skuad ini adalah pemain-pemain yang saya pikir terbaik ya. Untuk di umur segitu di Indonesia itu semua yang terbaik. Jadi saya pikir nggak ada salahnya juga untuk memberikan kesempatan mumpung masih lawan Laos, yang memberikan kesempatan sambil mencari formasi yang terbaik untuk ketika menghadapi tim-tim yang lebih kuat tentunya. Oke, baik Bang Effendi dan juga Pak Sumarji. Sebelum kita lanjutkan, kita bicara rekor pertemuan Indonesia versus Laos. Ini kami punya liputannya. Menghadapi Laos di Stadion Manahan Solo besok, pemirsa timnas Indonesia diprediksi akan tampil percaya diri. Pasalnya skuad Garuda punya rekor impresif menghadapi Laos di ajang ASEAN Cup. Timnas Indonesia akan menghadapi Laos dalam laga lanjutan Grup B ASEAN Cup 2024. Kedua tim akan bertanding di Stadion Manahan Solo, Jawa Tengah pada hari Kamis 12 Desember. Timnas Indonesia punya modal menghadapi Laos usai menang tipis dari Myanmar pada laga sebelumnya dengan skor 1-0. Di sisi lain, Laos harus menghadapi laga sulit setelah kalah 1-4 dari Vietnam. Di atas kertas, Indonesia diunggulkan dari Laos dengan rekor impresif melawan Laos di beberapa pertemuan sebelumnya. Dalam 20 tahun terakhir, Indonesia telah 6 kali bertemu Laos di ajang Piala AFF atau yang kini dikenal dengan ASEAN Cup. Pada tahun 2004, skuad Garuda menang besar dengan skor 6-0 atas Laos. Masih di ajang yang sama, tahun 2007, timnas Indonesia membantai Laos dengan skor 3-1. Lalu pada tahun 2010, timnas Indonesia menang telak 6-0 atas Laos. Sementara pada tahun 2012, untuk pertama kalinya skuad Garuda bermain imbang dengan Laos dengan skor 2-2. Pada Piala AFF tahun 2014, Indonesia menang telak dengan skor 5-1. Sedangkan pada Piala AFF tahun 2020 yang diselenggarakan pada tahun 2021, timnas Indonesia lagi-lagi membungkam Laos dengan skor 5-1. Di Stadion Manahan, skuad Shin Taeyong diprediksi tampil percaya diri menghadapi Laos. Dengan modal kemenangan melawan Myanmar, laga pada hari Kamis menjadi kesempatan emas bagi timnas untuk meraih poin di fase grup ASEAN Cup 2024. Baik, kita lanjutkan diskusi kita masih bersama narasumber. Kita masih bersama Bang Effendi terlebih dahulu, menunggu Pak Sumarji kembali bergabung ya pemirsa. Bang, kalau kita lihat tadi rekor memang luar biasa, ada 6 atau 7 kali ya, koreksi kalau saya salah. Mostly semuanya itu kita menang dan hanya 1 imbang. Anda melihat bahwa kita akan besok mungkin akan sangat percaya diri. Tapi apakah ada hal yang perlu diwaspadai? Karena Laos juga bagus sekali ketika menahan Vietnam di babak awal, sempat imbang ya. Tapi walaupun dihajar di babak selanjutnya, Anda melihat besok seperti apa chance kita? Ya, saya pikir kelemahan yang bakal kita hadapi mungkin kalau kita overconfidence besok ya. Jangan sampai terjadi anak-anak muda ini kan sangat mudah overconfidence. Pikir tetap bermain fokus pada kemenangan, nggak usah terlalu menggebu-gebu dan ingin membanjiri gol di gawang Laos. Kita tahu secara pertemuan kita unggul, tapi tidak boleh sepele juga, karena Laos juga bisa memberikan kejutan ya. Apalagi secara umur tentu Laos benar-benar menurunkan dalam tanda kutip tim senior yang sebenarnya. Beda dengan kita yang memang adalah tim dengan materi termuda di Piala ASEAN Cup ini. Jadi yang perlu diwaspadai itu secara kematangan umur juga tentu Laos lebih dewasa ya. Dan kita berharap jiwa muda anak-anak Indonesia ini bisa terkontrol, fokus, dan kemudian tidak terpancing emosi dan betul-betul bisa memanfaatkan keunggulannya sebagai tuan rumah, maupun secara energi, secara fisik, stamina sebagai pemain muda tentu jauh lebih unggul ketahanan fisiknya. Dan mudah-mudahan kalau itu semua berjalan dengan mulus, tentu semua strategi-strategi yang telah diatur oleh Coach Shin Taeyong akan bisa langsung diaplikasikan ke lapangan dan paling tidak kita bisa memberikan kemenangan yang masif untuk besok. Bang Effendi, menarik tadi Anda menyebutkan bahwa kalau kita lihat materi pemain kita, sempat di awal banyak yang ragu ketika kita banyak menunjuk pemain-pemain muda dan baru. Karena kita tahu bahwa ya fokus kita mungkin tidak di AFF saja, ada tadi kualifikasi Piala Dunia. Anda melihat bahwa ketika formulasi ini dibuat oleh PSSI dan juga Timnas,
Apakah ini tepat menurut Anda? Karena banyak yang skeptis di awal ketika mereka tadi bicara umur dan pemain baru, sementara tim ASEAN lainnya menurunkan tim-tim yang sudah senior dan mapan. Saya pikir ini sudah tepat ya, karena konsentrasi full kita tentu adalah target kita di Piala Dunia round 3 ya. Jadi semua pemain terbaik senior kita itu memang kita fokuskan di sana. Tapi tentunya ada pemain-pemain yang bisa ikut, karena ini kan Piala ASEAN ini kan bukan agenda FIFA ya. Betul. Jadi tentu tidak semua tim bisa memberikan hak pemainnya, meminjamkan memberikan pemainnya ke timnas. Ada kepentingan klub yang sebenarnya juga penting. Jadi saya pikir dengan menurunkan tim anak-anak muda seperti ini, dan anak-anak mudanya juga adalah anak-anak muda yang biasa menghiasi timnas senior. Jadi ya secara feel, secara ini tidak jauh berbeda juga. Dan saya pikir ini tepat memberikan motivasi pada pemain-pemain muda terbaik kita, dan ini juga memberikan pengalaman, experience mereka untuk berlaga di pentas internasional seperti Piala AFF. Jadi tetap terjaga lah istilahnya marwah Indonesia dengan percayakan pada anak-anak ini, dan tentunya kita akan memberikan kesempatan untuk kita panen mereka di kemudian hari menjadi pemain-pemain timnas senior yang sesungguhnya yang akan berlaga di kompetisi-kompetisi yang lebih urgent tentunya buat karena kalau kita bicara regenerasi dalam karir penting sekali ya Bang ya, apalagi kita bicara atlet seperti itu, karena banyak orang berfokus pada bahwa senior mapan bagus terus diteruskan, tapi lupa tadi bagaimana memupuk tim-tim muda ya, atlet-atlet muda yang memang punya potensi. Kalau tidak diberi pengalaman dan lapangan gimana bisa berkembang ya Bang? Iya. Dan saya lihat juga kan pemain-pemain mudanya juga bukan kelas kaleng ya. Rafael Struijk yang bermain di Liga Australia, ada Marcelino Ferdinand di main di Liga Inggris, terus ada Asnawi Mangkualam juga yang sekarang menjadi andalan salah satu klub besar di Thailand. Kemudian ada Pratama Arhan juga yang beredar di Liga Korea. Jadi mereka juga pemain-pemain muda yang sangat potensial, dan jam terbangnya ini bukan kelas kaleng-kaleng, kira-kira demikian. Baik Bang Effendi, sebelum kita lanjutkan, ini kita bicara komposisi timnas. Ini kita juga punya liputannya bagaimana timnas Indonesia merilis daftar 24 pemain yang dibawa ke Piala AFF. Skuad Garuda Muda ini tidak akan membawa Justin Hubner dan juga Ivar Jenner. Timnas Indonesia akhirnya merilis daftar pemain yang dibawa ke Piala AFF atau yang kini dikenal dengan ASEAN Cup. Total ada 24 pemain yang dibawa dan banyak didominasi oleh pemain muda. Namun beberapa langganan timnas Indonesia senior juga dibawa. Nama-nama seperti Muhammad Ferrari, Asnawi Mangkualam hingga Pratama Arhan diikutsertakan dalam skuad kali ini. Sementara banyak pemain keturunan yang tidak dibawa ke turnamen ini. Justin Hubner dan Ivar Jenner yang sempat masuk rencana tidak dibawa Shin Tae-yong ke ASEAN Cup 2024. Hanya ada Rafael Struijk yang masuk dalam skuad. Karena turnamen ini tidak masuk kalender FIFA, maka banyak dari klub yang enggan melepas para pemain keturunan. Di ASEAN Cup 2024, timnas Indonesia tergabung di grup B bersama Vietnam, Laos, Myanmar, dan Filipina. Laga pertama skuad Garuda adalah melawan Myanmar di Yangon pada Senin 9 Desember 2024. Oke, itu komposisi 24 pemain yang kita punya. Nah Bang, kalau bicara potensi pemain yang akan bersinar di laga besok. Kalau saya baca juga banyak sekali di media sosial Rafael Struijk ya. Ada Hoki Caraka plus juga Marcelino Ferdinand. Dua nama pertama itu dimainkan di laga sebelumnya, tapi kalau Marcelino belum. Anda melihat tiga nama ini juga banyak diperbincangkan, apakah besok akan turun ya, atau mungkin disimpan dulu karena laga yang cukup berat juga menanti kita di hari Minggu melawan Vietnam? Saya kira besok Shin Tae-yong akan memix ya antara pemain yang berpengalaman dan pemain debutan istilahnya di timnas kali ini. Ya itu yang saya katakan tadi, tidak salah juga untuk mencoba pemain-pemain yang belum
muncul selama ini. Ya. Saya lihat masih ada seperti Rivaldo Pakpahan, Victor Nathan. Ini kan pemain-pemain yang istilahnya baru melakukan debut di timnas, tidak ada salahnya juga untuk dicoba turunkan. Mumpung lawannya tidak terlalu ini ya, tapi tentu harus dimix dengan pemain-pemain yang punya pengalaman. Misalnya Asnawi Mangkualam yang kemarin turun nggak full, kali ini bisa diturunkan dari awal mungkin. Kemudian nama-nama seperti Rafael Struijk mungkin perlu dicoba untuk dipanaskan sebelum menghadapi Vietnam. Dan tentu bisa diduetkan di atas dengan Marcelino Ferdinand ataupun Hoki Caraka. Saya pikir banyak pola atau formasi yang bisa dilakukan oleh Sintayong karena memang kedalaman timnas Indonesia ini cukup untuk Sintayong memainkan banyak formasi dalam menghadapi Laos besok. Oke, Bang Effendi, terima kasih banyak untuk analisanya. Hari ini, besok insya Allah kita dapat kabar baik. Nanti kalau saya undang lagi kita ngobrol, jangan ditolak ya Bang. Ya, sebelumnya juga terima kasih untuk Pak Sumarji sudah bergabung. Kita tahu padat sekali waktunya, walaupun tadi hanya singkat, tapi lagi-lagi kita dapat bagaimana persiapan timnas sendiri di Solo. Sekali lagi terima kasih Bang Effendi, selamat beraktivitas kembali, selamat istirahat. Ya, terima kasih.